Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Seorang penumpang kereta api sembrani dari Semarang menuju Gambir pada hari Minggu 7 April yang lalu melaporkan kepada petugas bahwa dia kehilangan tas di area tunggu stasiun Semarang. Tas coklat bermerek Louis Vuitton LV berisi 5 buah emas batangan 100 gram, 17 lembar mata uang asing, charger, kunci, 2 buku tabungan, dompet berisi kartu, 5 buah voucher, 2 lembar STNK, dan bukti diri. Nilainya ditaksir sekitar 510 juta. Waduh, pasti dia sangat-sangat stres. Beruntung barang itu ditemukan dan dikembalikan oleh petugas keamanan yang bernama Ahmad Hidayatul Ihsan. Pada saat itu, padahal stasiun sedang dipadati dengan para calon penumpang yang hendak mudik lebaran. Saudara, Alkitab mencatat 3 kisah kehilangan yang terkenal. Kisah mata uang yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Yang sangat menarik adalah bahwa semua hal yang hilang itu ditemukan kembali. Tetapi ada satu kisah kehilangan besar yang diceritakan Alkitab. Dan kehilangan itu tidak didapatkan kembali. Itulah kisah umat Allah yang hilang. Hilang bukan karena tercecer, bukan karena tersesat, bukan karena kelupaan seperti tas LV itu, dan bukan karena tidak dicintai. Israel secara sadar pergi meninggalkan Allah, memilih pemikiran dan kepentingan diri, dan tidak pernah kembali. Hilang. Orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel di tahun 70 Masehi diserbu dan dihancurkan kerajaan Roma? Bahkan menurut sejarawan Yahudi Yosefus, lebih dari 1 juta orang tewas dan 100.000 orang ditawan. Bahkan bait suci Yerusalem dibakar dan dimusnahkan. Bahkan ketika banyak yang melarikan diri ke dalam bait suci untuk mencari perlindungan Tuhan, mereka dibantai Roma. Darah mengalir dari dalam bait suci bagaikan air. Ngeri, saudara. Pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel dihancurkan? Firman Tuhan jawab, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Saudara, Allah telah datang dan mencari mereka, tetapi mereka menolak Allah. Mereka menolak Yesus, Allah yang telah menjelma menjadi manusia, Mesias untuk menyelamatkan mereka dari dosa-dosa. Mereka lebih memilih memimpikan Mesias yang membangun kerajaan Israel duniawi yang megah. Pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel hancur? Firman Tuhan katakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi jawabannya sangat jelas walau tidak mudah untuk dipahami. Sesungguhnya Allah sudah datang untuk menyelamatkan. Tetapi Allah, Yesus ditolak. Yesus menangis, menandakan bahwa jauh sebelum kehancuran Yerusalem tiba, Allah telah meratap, patah hati, hancur lebur perasaannya oleh karena Dia harus mengizinkan konsekuensi alamiah dari pemberontakan mereka. Saudara, Allah tidak pernah menyebabkan pembantaian, apalagi terhadap anak-anak yang tak berdosa dalam penghancuran Yerusalem. Kematian tragis orang-orang tak berdosa adalah perbuatan iblis, bukan Allah. Tahukah Anda, dilaporkan bahwa total selama periode mudik lebaran 2024, 31 Maret hingga 8 April 2024, kereta api Indonesia telah melakukan 132 pengembalian barang temuan kepada pemilik. Diestimasikan barang-barang tersebut bernilai Rp793.475.000. Ada laptop, HP, tablet, smartwatch, dompet, dan makanan. Tetapi saudara, apapun yang hilang tidak ada yang sama berharganya dengan jiwa Anda.
Tuhan sangat-sangat menghargai dan membanggakan hidup Anda. Jangan pernah biarkan diri Anda dan saya hilang. Berjalanlah, hiduplah bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu keren.